Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih. Gimana keadaannya? Luar biasa, amin. Saya berharap Bapak Ibu dalam keadaan baik dan sehat. Walaupun kita udah di dalam rumah 2 bulan ya, tapi saya berharap sukacita dari Tuhan tetap selalu ada di dalam setiap rumah kita, amin. Oke, mari sebelum kita mulai ibadah pada hari Minggu ini, kita mau sama-sama berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan, Kau sungguh baik, teramat baik dalam setiap hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami Bapa. Tuhan, walaupun kami beribadah online Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, urapan-Mu Tuhan, selalu nyata Tuhan dalam setiap rumah kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, apapun musim kehidupan kami Tuhan, kami percaya Tuhan, Tuhan selalu ada dan selalu berserta dengan kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kiranya Tuhan sukacita, damai sejahtera-Mu Tuhan boleh selalu menyertai kami Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Coba yang percaya Tuhan kita hebat. Mari Bapak Ibu, saya undang semuanya kita memuji Tuhan. Saudara-saudari terkasih, tiba saatnya kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Kita mau sama-sama rasakan hadirat Tuhan. Kita mau sama-sama rasakan kuasa Tuhan. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan,
hadir Tuhan bersama-sama dengan kami Bapa. Kami mau Tuhan merasakan hadirat-Mu Bapa. Kaulah penyelamat kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Inilah hidupku, ku serahkan kepadamu. Inilah hatiku,
pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa buat setiap kebaikan-Mu. Kami percaya Tuhan, Tuhan selalu ada buat kami Bapa. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang hebat, kami punya Allah yang hidup. Terima kasih Bapa. Tuhan, sebentar Tuhan kami ingin mendengarkan firman-Mu Bapa. Kiranya Tuhan Kau berkati Tuhan hamba-Mu Tuhan. Kau pakai Tuhan lidah bibirnya Tuhan. Apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada setiap hidup kami Tuhan, Tuhan boleh titipkan Tuhan melalui beliau Tuhan. Kami percaya Tuhan kami akan mendapatkan sesuatu yang baru Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Senang sekali kita boleh berkumpul kembali di minggu pertama di bulan Juni. Luar biasa, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus tetap sayang sama kita semuanya. Dan saya berharap semua dalam keadaan sehat, semua dalam keadaan baik, dan semua tetap ada dalam perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Tema besar kita di bulan Juni adalah tentang pengorbanan. Saya akan mencoba melihat dari sisi yang berbeda dari sebuah pengorbanan. Saya akan buka pertama, kita melihat coba di Alkitab kita dari Yohanes 3 ayat yang ke-16. Tentu ayat ini sangat populer, ayat ini mungkin saudara Bapak Ibu semua sudah hafal, tapi izinkan saya untuk membuka sharing atau khotbah saya pada hari ini dengan Yohanes 3 ayat yang ke-16. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini adalah suatu pengorbanan yang sempurna, saudaraku, menurut saya, di mana Yesus yang adalah Allah, yang adalah Tuhan, Dia rela turun ke bumi, bahkan mengambil rupa seorang hamba, lahir di kandang yang hina, bukan di hotel bintang 5 atau mungkin hotel bintang 7 dan lain sebagainya. Dia Allah, Dia Raja, Dia segala raja, tetapi Dia mau meninggalkan semua kekayaan surga, semua kedudukannya di surga, semua kepentingannya di surga, dan Dia turun ke bumi hanya karena apa? Saudara dan saya. Hanya karena mau menebus dosa saudara dan saya. Ini buat saya adalah satu gambaran, contoh pengorbanan yang paling sempurna yang Tuhan Yesus kerjakan, yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan setiap kita. Oke, kita sudah melihat contoh pengorbanan yang begitu dahsyat dan begitu luar biasa, sehingga kita sebagai anak-anak Tuhan, umat kepunyaan Tuhan, kita boleh berdiri saat ini, kita boleh ada di rumah kita masing-masing dengan percaya diri, kita boleh masuk kepada tahta kerajaan Allah, kita boleh masuk dalam hadirat Tuhan, kita boleh masuk bersaksi, kita boleh merasakan kebaikan demi kebaikan Tuhan, kita boleh merasakan anugerah demi anugerah Tuhan, kita boleh merasakan kelepasan, kita boleh merasakan kemerdekaan, kita boleh merasakan yang namanya pemulihan dan lain sebagainya. Itu semua karena ada korban yang sempurna daripada Tuhan yang saudara dan saya peroleh. Satu hal waktu saya mempersiapkan hal ini, saya berdoa, saya minta Tuhan, apa yang saya mau sampaikan buat Bapak Ibu Saudara semuanya. Dan dalam pergumulan doa saya, Tuhan taruh tentang gereja, saudara. Tuhan taruh tentang eklesianya Tuhan. Saya tahu saya tidak akan menjelaskan apa yang salah dengan gereja. Tetapi waktu saya mempersiapkan ayat-ayat firman Tuhan ini, Tuhan taruh dalam hati saya satu pandangan, satu gambaran apa yang seharusnya gereja kerjakan untuk meresponi dan mengucap syukur dan berterima kasih atas setiap pengorbanan yang sudah Tuhan Yesus berikan bagi setiap kita. Mari coba kita lihat apa sih sebenarnya
makna Tuhan memanggil kita, Tuhan membentuk gerejanya karena pengorbanannya yang luar biasa. Dia mau tinggalkan semuanya dan hanya untuk saudara dan saya, hanya untuk gerejanya. Pasti ada sesuatu yang alasan yang besar yang ada di balik semua itu. Oke, mari coba kita lihat sama-sama. Kita melihat dulu gereja, asal kata adalah kata eklesia. Apa itu eklesia? Dari kata yang berarti keluar, ini dari bahasa aslinya, dan kaleo, ya, artinya dipanggil. Jadi gereja atau eklesia boleh disimpulkan adalah himpunan orang-orang yang telah dipanggil keluar dari apa, saudara? Dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi eklesia adalah orang-orang yang dipisahkan, dipanggil keluar dari mana? Dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, dengan suatu tugas yang mulia. Jadi bukan hanya mereka dipisahkan, tetapi ada satu dan beberapa tugas yang mulia. Baik, coba kita lihat kenapa Tuhan mau rela berkorban buat saudara dan saya, dan kenapa Tuhan mau memisahkan kita, mengambil kita dari gelap kepada terang yang ajaib, dengan alasan ada satu tugas mulia yang menanti di balik itu. Sebelum saya masuk ke dalam poin yang saya akan bagi, saya kepingin kita melihat bahwa situasi hari-hari ini, situasi saat-saat ini, menurut saya bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh, tapi ini adalah situasi yang cukup membuat kita seharusnya sadar bahwa gereja bukan hanya berbicara tentang gedungnya, gereja bukan hanya berbicara tentang organisasinya, gereja bukan hanya berbicara tentang alat musiknya, gereja bukan hanya berbicara tentang pengkhotbahnya dan lain sebagainya. Tetapi kita boleh melihat bagaimana di hari-hari ini gereja lebih banyak berbicara dengan bagaimana kita boleh membangun hubungan dimanapun kita berada. Kita tetap terkoneksi dengan Tuhan. Buktinya sampai hari ini, saudara, kita tetap berusaha membangun hubungan dengan saudara, dengan Tuhan. Kita sama-sama berdoa, kita sama-sama buat ibadah, sekalipun kita nggak ketemu secara fisik, tapi boleh dengan media-media online. Artinya apa? Artinya mungkin suatu saat gedung boleh hilang, suatu saat mungkin alat musik boleh tiada, suatu saat mungkin segala sesuatunya mungkin, bahkan bisa saya sebutkan media-media online mungkin tidak ada. Tetapi saudara, yang saya mau bagikan di sini adalah kita jangan tertipu, kita jangan terfokus melihat gereja dari fisiknya, tetapi kita boleh melihat bahwa gereja adalah sesuatu kehidupan, adalah sesuatu nilai yang begitu luar biasa, adalah sesuatu yang hidup, yaitu saudara dan saya. Sehingga gereja bukan hanya berbicara tata ibadahnya, organisasinya, ya, liturgikanya, kemudian upacara-upacaranya mungkin dan lain sebagainya. Tetapi lebih daripada itu, gereja yang adalah saudara dan saya lebih kepada hubungan antara saudara dengan Tuhan dan saya dengan Tuhan dan kita sebagai sesama seiman. Tentu bukan hanya sampai di situ. Hubungan yang seperti apa yang Tuhan mau? Apakah hubungan hanya sebatas hubungan, atau ada hubungan-hubungan yang intim, yang dalam, yang mau Tuhan ciptakan antara saudara dan saya? Tentu saya bisa jawab bahwa hubungan yang dalam yang Tuhan rindukan untuk saudara bisa ketemu dengan Dia secara pribadi, untuk saudara bisa berjumpa dengan Dia secara pribadi, untuk saudara bisa menatap wajahnya, untuk saudara bisa masuk dalam hadiratnya, untuk saudara bisa menikmati janji-janjinya, untuk saudara bisa melihat rencana yang ajaib yang Dia buat ke depan, untuk saudara bisa menikmati setiap apa yang sudah diciptakan buat saudara dan saya. Itu sebenarnya sesuatu yang luar biasa, saudara. Artinya saudara menjadi segambar
dan serupa dengan Allah. Saudara dan saya segambar dan serupa dengan Allah. Seharusnya kita banyak menikmati hal-hal yang baik daripada Tuhan. Tetapi pertanyaannya, mengapa kita sangat terjebak dalam kehidupan rutinitas, dalam kehidupan gerejawi, yang saya sebut gerejawi, ya, kelihatannya kita beribadah, tapi saya mau katakan saudara, jangan sampai organisasi kita baik, jangan sampai praise and worship kita baik, jangan sampai pengkhotbah kita mungkin baik, jangan sampai pelayanan kita mungkin baik, tetapi saudara kehilangan esensi yang utama, yaitu hubungan saudara dengan Tuhan dan hubungan saudara dengan sesama. Ini awal topik yang saya mau sampaikan. Artinya apa? Artinya jangan sampai situasi dan kondisi keadaan dunia yang ada di akhir zaman ini membuat kita lupa, membuat kita hilang fokus, membuat kita hilang pengharapan, membuat kita dialihkan pandangan kita kepada sesuatu nilai yang terlalu banyak unsur dunianya, saudara. Kita ingat, saudara, kita dipanggil berbeda, kita dipilih berbeda dari terang gelap kepada terang yang ajaib. Artinya kita dipisahkan dari kehidupan lama kepada kehidupan yang baru. Kita seharusnya tampil berbeda. Saya bukan katakan ini bukan berarti kita kemudian pulang kita harus pakai jas hitam, kita jangan pakai Alkitab, kita tidak lagi nonton film-film sekuler, kita tidak lagi kerja sekuler dan lain sebagainya. Bukan, tapi saudara harus mengerti bahwa perbedaan di sini berbicara tentang kita keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Kita keluar dari kebiasaan lama kepada kebiasaan yang baru yang Tuhan sesuai dengan firman Tuhan. Artinya apa? Dulunya kita khawatir, tapi karena kita dipanggil keluar, kita menjadi orang-orang yang punya iman, punya pengharapan. Dan tentu Tuhan mau supaya kita jangan ada dalam kuk perhambaan. Tuhan mau supaya gerejanya jangan ada dalam satu tekanan yang membuat dia sepertinya hanya mengerjakan rutinitas tanpa sadar bahwa tujuan utamanya adalah Tuhan kepingin kita punya koneksi yang luar biasa dengan dia, koneksi yang intim dengan Tuhan, koneksi yang benar-benar seperti seorang bapak dan anaknya. Saudaraku, saya mau bilang, saudara, sebagus apapun performa saudara, sebagus apapun kondisi saudara, tetapi kalau saudara tidak bisa menikmati hadirat Tuhan, tapi kalau saudara tidak bisa menikmati hubungan yang intim dengan Tuhan, maaf saudara, saya mau katakan itu tidak ada gunanya apa-apa. Karena Yesus waktu dia datang, dia turun ke bumi, dia nggak bawa apa-apa, dan waktu dia mati di kayu salib, dia juga nggak bawa apa-apa. Artinya apa? Yang dia bawa apa? Yang dia bawa hanya menunjukkan kasih kepada saudara dan saya. Yang dia bawa apa? Yang dia bawa, dia tunjukkan kuasanya kepada saudara. Dia tunjukkan anugerah belas kasihan kepada saudara dan saya. Waktu dia mati, dia nggak tinggalkan mungkin warisan rumah di mana, gereja di mana, bangunan di mana. Tapi pada waktu dia mati, yang dia tinggalkan apa? Roh Kudus buat saudara. Suatu hubungan relationship yang dia tidak mau saudara lepaskan itu. Dan sebaliknya Tuhan juga nggak mau lepaskan saudara. Nah, ini adalah hal-hal yang luar biasa yang Tuhan siapkan buat saudara dan saya. Saya berdoa sebagai siapapun saudara yang dengarkan khotbah saya hari ini, supaya saudara mengerti bahwa ada hal lebih penting daripada kita hanya fokus mengerjakan rutinitas gerejawi kita, yaitu kita harus punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Bukan cuma sama Tuhan saudara, tapi kita juga punya hubungan yang baik dengan sesama kita. Amin saudara. Oke, kita akan masuk pada poin yang akan saya bagikan tentang eklesia. Tadi saya sudah panjang lebar ngomong ke depan bahwa begitu banyak hal luar biasa yang Tuhan siapkan, begitu banyak rencana-rencana Tuhan yang besar yang Tuhan siapkan buat kita. Nah, sekarang saya mau masuk. Ada 4 hal yang saya mau bagi buat saudara. Pada waktu Tuhan membentuk eklesianya, pada waktu Tuhan membentuk gerejanya, sebenarnya pertama dia sudah menaruh dasar atau fondasi. Kita buka sama-sama di Matius 16 ayat yang ke-18. Matius 16 ayat yang ke-18. Kita baca bersama-sama ya. 3, 2, 1. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya.
Artinya apa saudara? Tuhan Yesus ketika dia memanggil kita, dia membangun gerejanya, dia menaruh dasar fondasi, yaitu dirinya sendiri. Yesus Mesias, Anak Allah yang hidup, adalah fondasi dari gereja. Jadi saudara ingat, gereja ini, Pelita Community Jakarta, dibangun dengan dasar fondasi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa saya bagikan ini? Karena kita harus membangun gereja daripada dasar Kristus. Kalau Yesus dasar, berarti pusat atau center dari setiap penyembahan kita, kemuliaan kita harus ada Yesus. Harus Yesus yang memperoleh. Artinya saya atau Pastor Peter atau para gembala atau para pemimpin LT dan lain sebagainya atau para pelayan dan saudara semuanya, kita tidak layak untuk menerima pujian, kita tidak layak untuk menerima pengagungan, kita nggak layak untuk menerima kemuliaan, karena segala kemuliaan, hormat dan pujian hanya bagi Bapa kita di surga, yaitu bagi Tuhan Yesus yang adalah pondasi, yang adalah center dari setiap pelayanan kita. Jadi kami semua pelayan Tuhan, kami hanyalah hamba, tidak ada satu yang lebih hebat dari yang lain, tapi sama-sama kita mengerjakan fungsi kita masing-masing untuk membangun di atas dasar batu karang yang teguh, yaitu Yesus. Jadi seperti kita bangun rumah, fondasi Yesus Kristus, kita bangun di atasnya. Amin saudara, amin Bapak Ibu semua. Jangan ada dasar lain di tengah-tengah kita, jangan ada center lain di tengah-tengah kita. Kita nggak bisa menjadikan, si gembala A menjadi pusat kepemimpinan kita, si gembala B. Bukan masalah itu saudara, tapi tetap kepemimpinan kita ada kepada Kristus. Ada fondasi, yaitu Yesus. Nah, di atasnya kita bangun. Amin. Jadi semua kegiatan kita, semua langkah-langkah kita, kita harus dasarkan kepada Kristus, kepada tujuan-tujuannya dan kepada maksud-maksudnya. Oke, itu yang pertama, fondasi. Terus yang kedua, setelah kita punya fondasi dari sebuah gereja, kita harus fokus. Nah, saya mau katakan buat saudara bahwa fokus dari eklesia, fokus dari gereja ada di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Sama-sama kita baca ya. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Jadi inilah yang menjadi fokus, yaitu bagaimana kita memindahkan orang, menghancurkan jurang maut, menghancurkan gates of hell, menghancurkan jalan ke neraka. Artinya kita harus menjangkau banyak jiwa untuk Tuhan saudara. Program-program kita, rencana-rencana kita, pelayanan kita harus tujukan supaya kita bisa menjangkau orang-orang kenal Kristus. Saya mau katakan saudara, jangan kita terjebak dengan situasi, jangan kita terjebak untuk kita bisa perform yang baik. Tapi kita dari semua itu kita harus ingat bahwa apapun semua yang kita kerjakan, tujuan dan goal kita adalah fokus pelayanan kita. Benar tadi pondasi supaya Yesus Tuhan dimuliakan, Yesus Tuhan disenangkan. Tapi goal kita atau fokus kita, yaitu kita harus bisa menjangkau orang datang kepada Kristus. Orang bisa mengalami Tuhan lewat pelayanan kita, orang bisa mengalami Tuhan lewat penyembahan kita, orang bisa mengalami Tuhan pada waktu kita shalom, salam di luar mungkin bilang shalom. Orang bisa ngalamin Tuhan ketika kita mungkin sedang edit video, orang bisa ngalamin Tuhan ketika kita mungkin berkhotbah, orang bisa mengalami Tuhan ketika mungkin kita katakan shalom. Jadi setiap fokus dari pelayanan kita, waktu kita ketemu dengan orang, kita bisa membawa hadirat Tuhan. Sehingga orang-orang yang ketemu dengan kita dan mengalami pelayanan kita, mereka boleh mengatakan, wow, di sini beda, di sini ada hadirat Tuhan. Itu adalah fokus saudara dari setiap pelayanan kita. Sehingga kita menata sesuatu dengan baik, supaya orang-orang ketika mereka hadir, mereka menikmati ibadah, mereka boleh merasakan hadirat Tuhan. Dan mereka boleh mengalami Tuhan dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan lewat setiap pelayanan, lewat setiap ibadah-ibadah yang kita sedang lakukan. Itu yang menjadi kerinduan kita semua saudara, supaya mereka bukan hanya mengalami Tuhan, mereka boleh diselamatkan, tapi bukan hanya sampai di situ, mereka juga boleh dimuridkan menjadi serupa dengan Kristus. Itulah menjadi fokus dari pelayanan eklesia atau gereja Tuhan. Keberikut, setelah kita punya pondasi, kita ada fokus. Tapi bukan cuma sampai di situ saudara. Tuhan kasih kita tools, Tuhan kasih kita alat. Untuk apa? Untuk mengerjakan tadi. Nah, apa alatnya? Kita buka lagi sama-sama.
Di Matius 16 ayat yang ke-19. Matius 16 ayat yang ke-19 kita baca bersama-sama. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepas di dunia ini akan terlepas di surga. Jadi Tuhan sudah kita kasih tools. Tuhan sudah kasih kita tools, yaitu keys of the kingdom. Artinya Tuhan sudah kasih kita kunci kerajaan sorga. Saudaraku, saudara lihat, ini hal yang luar biasa yang saya mau bagikan bahwa saudara sudah pegang kunci kerajaan surga. Mari sama-sama kita katakan di kiri kanan kita, saudara bersaudara kita katakan, saya sudah punya kunci kerajaan surga. Sekali lagi, katakan sama-sama, saya sudah punya kunci kerajaan surga. Nah, saudara sudah punya kunci kerajaan surga, tapi saudara harus tahu bagaimana cara memakai kunci kerajaan surga. Amin. Supaya apa yang saudara ikat di bumi terikat di surga, dan apa saudara lepaskan di bumi terlepas juga di surga. Ada kuncinya, saudara. Bagaimana supaya saudara bisa memakai tools, yaitu kunci kerajaan surga yang ada di tangan saudara. Kita lihat di Alkitab kita di Matius 18 ayat yang ke-19. Sekali lagi, Matius 18 ayat yang ke-19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Artinya apa? Bagaimana cara memakai kunci kerajaan sorga, yaitu dengan kita sepakat satu dengan yang lain. Saudara sepakat, pelayan-pelayan Tuhan sepakat, jemaat sepakat, kita semua yang ada di Pelita Community sepakat untuk mengerjakan tujuan-tujuan Tuhan, untuk mengerjakan fokus-fokus tadi itu, untuk mengerjakan segala sesuatu seperti apa yang Tuhan mau. Dan ketika kita sepakat, kita hidup rukun satu dengan yang lain, maka apa saja yang saudara ikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang saudara lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Amin, saudaraku. Ini bukan hanya cerita dongeng, saudara, tapi ini satu kenyataan fakta, dan ini ditulis dalam firman Tuhan, dan saudara bisa praktek itu. Ketika engkau mungkin mengalami masalah, coba engkau cek, apakah engkau sudah berdamai dengan diri sendiri? Apakah engkau sudah berdamai dengan orang lain? Apakah ada orang-orang yang mencoba menjatuhkan engkau? Apakah engkau ada punya kepahitan? Kalau engkau mungkin mengalami suatu masalah, engkau coba introspeksi diri. Apakah engkau sudah berdamai? Apakah engkau sudah sepakat satu dengan yang lain? Dan ketika kita semua hidup dalam kerukunan, kita hidup semua dalam kesepakatan, kita hidup dengan tujuan yang sama, dengan goal yang sama, maka ketika kita sepakat, kunci itu kita bisa gunakan untuk membuka apa saja yang ada dalam surga turun ke bumi, dan apa yang kita ikat, kita lepaskan di bumi juga akan terikat dan terlepas di surga. Amin, saudaraku. Saudara bisa ikut saya? Saudara masih bersemangat? Oke, poin yang terakhir, saya akan tutup dengan bagian yang keempat. Setelah ada pondasi, ada fokus, bukan cuma itu, Tuhan kasih kita tools, tetapi bukan sampai di situ, Tuhan juga kasih kita strategi. Apa strategi? Supaya gereja, eklesia bisa berfungsi sebagaimana mestinya, supaya pengorbanan Tuhan tadi di kayu salib itu tidak menjadi sia-sia. Kita buka lagi sama-sama di Yohanes 1 ayat yang pertama. Yohanes pertama, pasal yang pertama, ayat yang pertama. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi, di strategi yang sudah harus kita kerjakan ke depan, yaitu kita harus obey with His words. Artinya, kita harus taat, kita harus mengikuti setiap apa yang firman Tuhan katakan buat kita. Jadi, gereja ini, Pelita Community, saya katakan buat Bapak Ibu Saudara semuanya, harus dibangun berdasarkan ketaatan kita kepada firman Tuhan, ketaatan kita kepada tujuan Tuhan. Saudaraku, gereja ini dibangun bukan hanya untuk kepentingan penatua kita di pusat. Gereja ini juga mungkin bukan dibangun hanya untuk kepentingan pemimpin-pemimpin yang ada di sini. No, saudara. Kita semua di sini adalah hamba. Biar nama Tuhan yang dipermuliakan. Biar hanya Yesus yang ditinggikan, dan biar hanya nama Tuhan yang dimuliakan. Kita semua di sini yang saling melengkapi satu dengan yang lain. Supaya apa? Supaya tujuan Tuhan terjadi, dan supaya apa? Supaya kerajaan surga boleh turun di gereja kita, di Pelita Community, dan itu menjadi dampak di lingkungan di mana kita ada. Amin, saudaraku. Jadi supaya pengorbanan tadi itu tidak sia-sia, kita harus mengerjakan semuanya seperti apa yang firman Tuhan katakan. Saya akan tutup dengan 2 ayat lagi, dan kita akan berdoa. Mengapa saya bagikan ini, saudara? Kenapa saya membagikan kembali lagi tentang gereja yang pada umumnya orang mungkin sudah sering dengar? Karena mungkin di hari-hari terakhir ini saya melihat banyak gereja punya fokus yang mulai berbeda.
Gereja tidak lagi fokus mungkin kepada Tuhan. Tuhan bukan lagi menjadi pusat penyembahan, tetapi mungkin ada hal-hal lain, saya nggak tahu apa. Kita nggak perlu menghakimi. Tapi saudaraku yang kasih, saya mau supaya kita kembali kepada panggilan gereja yang sesuai. Baik, saya akan cepat, 5 menit lagi saya akan tutup dengan ini. Mengapa saya bagikan ini, saudara? Inilah yang menjadi, saya nggak mau hal ini terjadi dalam kehidupan saya maupun saudara. Ini benar-benar sesuatu yang mengerikan, tetapi saya nggak mau ini terjadi lagi sekali lagi dalam kehidupan saudara maupun saya. Di Lukas 6 ayat ke-46. Lukas 6 ayat ke-46 saya bacakan buat saudara. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan, kata Tuhan. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, tapi kamu nggak melakukan apa yang aku katakan, kata firman Tuhan. Kenapa? Kenapa kita tidak melakukan apa yang Tuhan katakan? Karena ini, saudara, karena yang ngerinya di sini di Matius 7 ayat 21. Karena bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Ini yang saya paling ngeri, saudara. Saya selalu berdoa, saya bilang, Tuhan, saya nggak mau apa yang saya buat semuanya karena kepentingan manusia. Tuhan, saya nggak mau apa yang saya buat hanya dilihat oleh manusia. Tapi terlepas dari semua itu, saya sangat rindu, saudara, bukan cuma saya pribadi, tapi saudara dan saudara semuanya, untuk supaya kita boleh mengerjakan segala sesuatunya berdasarkan ketaatan kita kepada firman Tuhan. Sekali lagi, saudara, saya katakan, semua program yang kita harus bangun, semua rencana strategi yang kita harus bangun, semua planning-planning ke depan yang kita harus bangun, kita harus duduk sama-sama, kita harus doa sama-sama, kita harus kumpul sama-sama, kita minta hikmah Tuhan, kita minta firman Tuhan, kita minta visi Tuhan, supaya waktu kita mengerjakan segala sesuatunya, semuanya itu bukan berasal hanya dari kepintaran atau kepandaian kita saja, tapi semuanya biar itu bersumber daripada firman Tuhan yang kita peroleh bersama. Amin, saudara. Jadi itulah 4 hal yang saya mau bagi buat saudara. Kenapa, saudara? Karena Tuhan yang dia sudah berkorban buat kita dengan begitu luar biasa, dia turun ke bumi supaya dia mau membentuk rumah Tuhan, tubuh Kristus yang tidak terpecah-pecah, yang sempurna di bumi ini, supaya kemuliaan Tuhan, hadirat Tuhan boleh memenuhi bumi. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang luar biasa hari ini. Kami mengucap syukur Bapa kalau kami boleh mengerti bahwa Engkau memanggil kami sebagai gereja Tuhan. Engkau punya tujuan dan maksud bagi setiap kami. Bapa, terima kasih untuk anugerah Tuhan. Bapa, terima kasih buat korban sempurna yang Engkau sudah berikan bagi kami. Terima kasih untuk anak domba Allah. Kami bersyukur Tuhan, dan kami mau supaya korban-Mu yang sempurna bagi setiap kami, Tuhan, boleh kami kerjakan dengan begitu baik. Boleh kami memberikan juga yang terbaik buat Tuhan. Boleh kami responi dengan cara yang benar. Bapa, terima kasih. Kami boleh mengalami Tuhan dalam kehidupan kami. Kami rindu Tuhan supaya gereja ini Tuhan, gereja Pelita Community ini Tuhan, setiap umat Tuhan yang ada di sini boleh dibangun berdasarkan pondasi yang benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yaitu batu karang kami yang teguh. Dan kami rindu Tuhan supaya Tuhan setiap kami boleh mengalami Tuhan lebih lagi dalam setiap hubungan kami dengan Tuhan, setiap hubungan pribadi kami dengan Tuhan, supaya kami boleh menikmati janji-janji Tuhan, berkat-berkat Tuhan, dan anugerah Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Bapa, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan, untuk anugerah yang Kau masih berikan buat kami beribadah. Itu sebuah anugerah yang besar, dan kami mengucap syukur, dan kami kembalikan segala hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Sebab Engkau yang layak terima segalanya. Sebab Engkau yang layak terima pujian kami. Engkau yang layak terima hormat kami. Engkau yang layak terima penyembahan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan mengucap syukur dan berdoa kepada Bapa dalam kerajaan surga. Haleluya. Amin. Mari saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Boleh saudara, Bapak Ibu semua di rumah untuk mempersiapkan roti dan anggur untuk sama-sama kita masuk dalam perjamuan yang kudus. Kalau Bapak Ibu tidak ada roti yang seperti biasanya kita pakai, Bapak Ibu bisa siapkan roti tawar mungkin, atau mungkin crackers dan lain sebagainya.
Dan juga anggur, kalau saudara tidak punya, saudara bisa mungkin pakai air teh ataupun mungkin air putih juga nggak masalah. Karena kita hari ini mau memperingati, kita mau merenungkan kembali korban Kristus yang sempurna bagi setiap kita. Kalau saudara sudah siapkan, mari kita angkat roti ini di tangan kanan kita dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami mau bilang bahwa korban-Mu sempurna bagi kami. Bapa, kami mau bilang bahwa Tuhan begitu dahsyat bagi setiap kami. Kami nggak bisa membalas apapun kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, sebab Engkau Tuhan yang begitu baik buat kami. Dengarlah firman Tuhan, saudaraku. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Percayakah saudara bahwa roti yang kita pegang di tangan kanan kita adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan sama-sama dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Makasih Tuhan. Mari sama-sama kita siapkan anggur di tangan kanan kita angkat. Terima kasih Tuhan. Dengan firman Tuhan, demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Percayakah saudara bahwa anggur, cawan yang di tangan kanan kita adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari kita mengucap syukur sebentar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Engkau Tuhan Yesus baik. Engkau Tuhan Yesus baik bagi setiap kami. Bapak terima kasih buat anugerah pengampunan-Mu. Bapak terima kasih buat karya-Mu yang sempurna bagi kami. Kami boleh ada hari ini sebagaimana kami ada semua karena pengorbanan-Mu yang sempurna bagi kami. Bapak terima kasih. Untuk itulah Bapak, kami seharusnya tidak punya alasan untuk kami tidak taat dengan Tuhan. Untuk itulah kami tidak punya alasan untuk kami tidak bisa mengerjakan sesuatu untuk Tuhan. Untuk itulah kami nggak bisa punya alasan untuk kami tidak bisa berdampak bagi dunia ini, oleh karena kami sudah mengalami Tuhan lebih dahsyat daripada apapun juga dalam kehidupan kami. Bapak terima kasih buat kebaikan-Mu. Bapak terima kasih untuk korban yang sempurna. Bapak terima kasih buat karya-Mu di kayu salib. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan, dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kedekatan, setiap kutuk, setiap kemustahilan sudah dihancurkan, sudah dipatahkan dalam nama Yesus. Di kayu salib Tuhan sudah mengganti kutuk dengan berkat. Tuhan sudah menggantikan maut dengan kehidupan yang kekal. Tuhan sudah memulihkan setiap kehidupan kita semua. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan untuk karya yang sempurna. Kami mengucap syukur untuk pertolongan dan kebaikan demi kebaikan yang sudah Tuhan buat dalam kehidupan kami. Bapak, kami mau berdoa Tuhan. Kami berdoa buat setiap jemaat Tuhan di Pelita Community Jakarta. Bapak, kami perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus, mereka semua dalam keadaan yang baik dan sehat. Setiap sakit, penyakit, setiap virus-virus corona dan lain sebagainya, kami perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami hardik dalam nama Yesus. Kami perkatakan mati dan lemah kamu. Engkau nggak punya kuasa dalam tubuh Kristus dalam kehidupan kami. Engkau tidak punya kuasa ketika kami ada, ketika kami mengerjakan pekerjaan Tuhan. Tidak satupun kuasa yang sanggup meruntuhkan dan melemahkan iman dan tubuh kami. Bapak, kami berdoa dalam nama Yesus buat setiap jemaat yang mungkin mengalami masalah, yang mungkin sedang dalam Tuhan beban-beban berat mereka. Tuhan, mungkin masalah ekonomi, mungkin masalah pekerjaan,
Mungkin masalah masa depan, mungkin masalah pendidikan, apapun masalah mereka, dia mau katakan di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka sudah mengalami jalan keluar. Mereka sudah mendapatkan jawaban daripada Tuhan. Sebab Tuhan Bapa yang baik bagi setiap mereka. Mereka mungkin yang bingung dengan masa depan. Mereka mungkin yang bingung bagaimana mendidik anak. Mereka mungkin bingung dengan situasi keluarga mereka. Tapi hari ini mau katakan di dalam nama Tuhan Yesus, oleh karena tubuh dan darah Tuhan, mereka boleh ngalamin Tuhan. Mereka boleh ngalamin terobosan. Mereka boleh ngalamin jawaban. Mereka boleh mengalami pemulihan. Dan mereka boleh melihat harapan-harapan yang baru. Sebab kami percaya, harapan orang benar, anak cucu orang benar, harapan mereka tidak akan pernah sia-sia. Sebab harapan setiap kami taruh di bawah kaki salib Kristus. Kami taruh di bawah kakimu Yesus. Inilah menjadi korban persembahan kami. Biarlah berbau harum di hadapan Tuhan. Biarlah menyenangkan Tuhan. Biarlah hidup kami senantiasa memuliakan Tuhan. Dan biar hidupan kami Tuhan senantiasa membawa terang dimanapun kami berada. Kami mau bilang semua hormat, semua pujian dan kemuliaannya bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk pelayanan hari ini. Bapak berkati setiap hamba-hambamu yang melayani hari ini, baik yang bermain musik, worship leader. Terima kasih untuk multimedia. Terima kasih juga buat hamba-Mu yang sudah berkhotbah. Terima kasih untuk segala sesuatu yang mengucap syukur. Terima kasih untuk bangsa ini. Terima kasih untuk negara kami. Terima kasih untuk pemimpin kami. Terima kasih untuk jemaat Tuhan. Terima kasih untuk keluarga besar kami. Kami mengucap syukur. Sebab Tuhan Yesus baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya. Kasih setianya. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Berkati Tuhan juga persembahan-persembahan yang sudah kami berikan. Berkati Tuhan mungkin setiap korban-korban yang sudah kami berikan buat Tuhan. Entah itu waktu kami, entah itu mungkin keuangan kami, entah itu mungkin kesenangan kami dan lain sebagainya. Biar ini semua menjadi korban yang berbawa harum di depan Tuhan, menjadi korban ucapan syukur kami, menjadi korban yang terbaik bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Dan sebelum itu kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami rindu untuk menerima berkat daripada Tuhan. Mari sama-sama saudara Bapak Ibu semua, kita angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhanlah yang memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhanlah yang menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Tuhan yang menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu kasih karunia. Mulai hari ini, apapun yang engkau perbuat, akan Tuhan buat berhasil dan beruntung. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, mari setiap kita yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat siang Tuhan Yesus.